Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Allahini Janati dengan NIM 2314070188 dari kelas PGMIE. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. A. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi setelah revolusi yang sukses menumbangkan dinasti Umayyah yang sebelumnya berkuasa. Revolusi ini dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Abbas As-Saffah. Setelah kemenangan mereka, Abu Abbas As-Saffah diangkat sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengambil nama dari pamannya, Abdullah bin Abbas, yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah mendirikan ibu kota baru di Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. B. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami perkembangan yang signifikan selama masa dinasti Abbasiyah, terutama di bawah pemerintahan khalifah-khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Berikut adalah beberapa aspek utama perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pusat kebudayaan di Baghdad. Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual, ilmiah, dan kebudayaan yang sangat penting pada masa itu. Banyak cendekiawan, filosof, ilmuwan, dan seniman berkumpul di sana, menjadikannya pusat pembelajaran yang mendunia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan filosofi. Pemerintahan Abbasiyah memberikan dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan dan filosofi. Penerjemahan karya-karya klasik Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab berkembang pesat, memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu alam lainnya. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, banyak sekolah ilmu pengetahuan atau madrasah didirikan di seluruh kekhalifahan Abbasiyah untuk mempromosikan pendidikan dan penelitian. Contohnya adalah Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad yang menjadi pusat pengumpulan dan penerjemahan karya-karya ilmiah. Yang keempat, kemajuan dalam sastra dan sastra Arab. Sastra dan puisi Arab berkembang pesat di bawah patronase khalifah-khalifah Abbasiyah. Ini mencakup karya-karya sastra, sejarah, dan prosa yang menggambarkan kehidupan pemikiran masyarakat pada masa itu. Yang kelima, arsitektur dan teknologi. Dinasti Abbasiyah dikenal dengan pencapaian arsitektur mereka, termasuk pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Agung Samarah. Mereka juga mengembangkan teknologi air seperti sistem kanal dan peningkatan dalam pertanian. Yang keenam, pengaruh Islam terhadap dunia Barat. Melalui hubungan dengan dunia Bizantium dan Eropa, serta dengan perantaraan perdagangan dan diplomasi, Abbasiyah memainkan peran penting dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Islam ke Eropa Barat. C. Masa keemasan Khalifah Bani Abbasiyah. Masa keemasan Khalifah Bani Abbasiyah terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, terutama di bawah pemerintahan beberapa khalifah terkenal seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Berikut beberapa poin utama yang menandai keemasan tersebut. Yang pertama, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang paling terkenal dari dinasti Abbasiyah. Pemerintahannya ditandai dengan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Dia memberikan dukungan besar terhadap seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, mengundang banyak cendekiawan yang seniman ke istananya di Baghdad. Terkenal karena karyanya Kitab Al-Adab yang merupakan ensiklopedia tentang adab dan etika. Yang kedua, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah khalifah yang sangat terpelajar dan inovatif.
Dia mendirikan Baitul Al-Hikmah di Baghdad sebagai pusat intelektual dan ilmiah, di mana karya-karya ilmiah dari berbagai tradisi atau Yunani, Persia, dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Ma'mun mendukung perdebatan filsafat dan ilmu pengetahuan, termasuk kebijakan untuk menguji teori-teori ilmiah dengan metode eksperimental. Masa keemasan Khalifah Bani Abbasiyah tidak hanya mencerminkan kemakmuran materi, tetapi juga peningkatan signifikan dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi intelektual. Ini memungkinkan Islam untuk berperan sebagai pusat kegiatan intelektual global pada saat itu yang berpengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya di berbagai bidang di dunia. D. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. A. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Namun pada saat itu, Khalifah merupakan orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan politik, sehingga pada masa itu tidak terjadi adanya keruntuhan. B. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri karena terjadinya perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat, yaitu antara bangsa Persia dan Turki, yang mengakibatkan pengikut dari beberapa provinsi di pinggiran mulai lepas dari kuasa Bani Abbasiyah. C. Kemerosotan perekonomian. Menyempitnya wilayah kekuasaan menyebabkan pendapatan negara menurun, sedangkan pengeluaran membengkak karena di kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah sehingga jenis pengeluaran semakin beragam, dan para pejabat banyak yang melakukan korupsi. Selain itu, kemerosotan ekonomi disebabkan karena diberlakukannya peringanan pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri sehingga mereka tidak membayar upeti. D. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Pada masa Khalifah Al-Mansur muncul gerakan yang bernama Zindik. Gerakan tersebut muncul karena beberapa orang Persia kecewa karena tidak menjadi penguasa. Mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mozdakisme. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya seperti perselisihan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, dan adanya konflik bersenjata antara Al-Afshin dan Karamita. Yang kedua, faktor eksternal. A. Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1095 Masehi. Perang ini terjadi karena kekalahan tentara Romawi, dan kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk menerapkan aturan yang menyulitkan kaum Kristen untuk berziarah ke sana. Sehingga Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang salib, dan mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis, Edessa, Nicea, Tripoli, Akka, dan kota Tyre. B. Serangan Mongolia. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai Khurasan, Persia, dan negeri-negeri di kawasan Asia Tengah. Pada Januari 1250 Masehi, Hulagukan menghancurkan tembok ibu kota, membakar kota Baghdad, dan melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Al-Mu'tasim, para pemimpin fuqaha, dan orang-orang lainnya dengan jumlah korban yang mencapai 2 juta orang. Pembunuhan tersebut berlangsung selama 40 hari. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.